Pemirsa, mahalnya harga cabai di pasar tradisional menjadi berkah tersendiri bagi para petani karena memperoleh keuntungan hingga 2 kali lipat. Harga cabai di pasar Lombok Tengah terus mengalami kenaikan. Sontak hal ini menjadi keluhan pedagang lantaran mendapat banyaknya protes dari konsumen. Kenaikan sendiri diduga karena faktor cuaca, seringnya hujan menyebabkan tanaman cabai rusak mulai dari layu hingga membusuk. Kendati kondisi ini memberi keuntungan bagi petani, terutama petani dengan hasil panen cabai yang bagus. Seperti salah satu petani di Desa Perina, Kecamatan Conggat, Lombok Tengah ini, misalnya kondisi harga cabai yang bagus di pasaran dapat menghasilkan keuntungan cukup signifikan. Dalam sekali panen dari jumlah ribuan tanaman cabai dapat menghasilkan 1 ton lebih cabai dengan keuntungan 2 kali lipat dari modal awal. Yang harga sekarang? Keuntungan dengan harga sekarang bisa 2 kali lipat lah dari modal. Kalau yang bagus berapa ya? Kalau jadi perbandingan, ada saya nanam di tempat sebelah itu modal 4 juta bisa lah balik 2 sampai 3 kali lipat. Itu yang berhasil ya. Saat harganya bagus seperti ini. Iya, saat harganya bagus. Sementara itu harga cabai di petani berkisar Rp55 hingga Rp60.000, sedangkan di pasaran seharga Rp60 hingga Rp80.000 per kilogram. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat gabungan intensifkan patroli laut, hal ini untuk antisipasi potensi gangguan keamanan logistik WSBK. Event WSBK 2023 akan digelar mulai 3 hingga 5 Maret 2023 di sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok Tengah. Sehubungan dengan itu, instansi kemaritiman di NTB yang terdiri dari TNI Polri dan unsur terkait intensifkan patroli kemaritiman bersama untuk antisipasi potensi gangguan keamanan seperti perompak laut. Potensi gangguan keamanan di perairan ini sifatnya dinamis, ya. Yang pertama yang perlu diantisipasi adalah cuaca buruk. Oleh sebab itu, kalau cuaca buruk biasanya laka laut. Maka dengan mengantisipasi laka laut, kita mengadakan apel seperti yang sampaikan Dan Lanal Mataram tadi. Bagaimana kesiapan anggota untuk melakukan respon cepat, mengadakan pertolongan di laut. Tentunya sudah kita bekali dengan pelatihan-pelatihan untuk melihara kemampuan mereka. Untuk patroli laut ini dan Lanal Mataram terjunkan 3 kapal, sementara Polairut sendiri menerjunkan seluruh unsur yang ada. Potensi gangguan keamanan di laut disebutkan sifatnya dinamis, mulai dari antisipasi cuaca buruk, kecelakaan laut hingga perompak bersenjata. Untuk pengamanan wilayah perairan, pengawasan difokuskan pada 4 pelabuhan yang ada, di antaranya Pelabuhan Lembar, Gilimas, Kayangan, dan Bangsal. Selain pengawasan pada 4 pelabuhan tersebut, giat patroli pengamanan dilakukan di wilayah Laut Mandalika serta 7 pantai kawasan NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Dari Lombok Utara, pemirsa, seekor penyu hijau ditemukan mati di pesisir pantai Gilimeno, Kabupaten Lombok Utara. Satwa langka tersebut mati diduga terkena baling-baling kapal wisata. Bangkai penyu hijau ditemukan mati oleh warga di sebelah timur pesisir pantai Gilimeno, Kabupaten Lombok Utara. Satwa langka dengan panjang 90 cm ini diduga mati terkena benda tajam. Hal tersebut terlihat dari kepala penyu yang sudah terputus saat ditemukan dan diperkirakan mati lebih dari 1 hari. Warga yang menemukan bangkai hewan laut dilindungi ini kemudian melapor ke pihak Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional atau BKKPN Kupang, wilayah kerja Gili Matra, untuk dilakukan pemeriksaan sebelum dikubur petugas. Dari hasil pemeriksaan, kuat dugaan penyu ini mati akibat terkena baling-baling kapal atau perahu wisata. Penyu yang ditemukan adalah penyu jenis hijau dan ditemukan potongan tanpa kepala. Diidentifikasi bahwa kemungkinan penyu tersebut terkena dengan benda tajam. Kemudian sesuai dengan SOP, BKKPN Kupang melalui Wilker Gili Matra melakukan proses penguburan bersama dengan masyarakat lokal yang ada di sana sesuai dengan SOP dari penanganan biota laut yang terdampar. Ini kali keduanya bangkai penyu ditemukan mati di pantai Gilimeno. Sebelumnya, warga juga menemukan bangkai seekor lumba-lumba di pesisir pantai Gili Matra. Eksploitasi dan pesatnya aktivitas pariwisata di Gili Matra
tanpa mementingkan aspek lingkungan dikhawatirkan berimbas pada kelestarian satwa lainnya, seperti lumba-lumba dan ekosistem terumbu karang. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. iNews yang tiba akan segera kembali, tetaplah bersama kami.